Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sunni wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa ala jami'i ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga buat kita semuanya, para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahin semua urusan-urusan kita, dilunasin semua hutang-hutang kita, anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu, yang sedang menghafal Al-Quran, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala wa ayya'taqida anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam arabiyyun qurasyiyyun wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan wa ummuhu Aminah bintu Wahab bin Abdi Manab bin Zuhrah bin Kilab wa annahu abyadu musyarrabun bihumratin wa annahu khatamul anbiya'i wal mursalin wa annahu wulida bi Makkah wa bu'itsa biha wa hajara ilal madinatil munawwarati ba'dal isra'i wa mata biha wa dufina biha fi baiti Aisyah radhiyallahu anha wa anna syari'atahu nasakhat jami'asy syara'is sabiqah 'alaiha wa tabqa mustamirratan ila yaumil qiyamah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini
kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah serta nikmat yang lainnya, sehingga kita masih bisa hadir sama-sama untuk taklim kita bulanan kita yang hampir 25 tahun kita libur kan gitu ya. Lama banget kayaknya libur ya. Korea lama banget ya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di Sabtu ya, biasa Sabtu siang ya. Ini lagi diomongin katanya mau sebulan sekali apa mau sebulan 2 kali ya. Insya Allah bisa terrealisasi sebulan 2 kali, atau bisa jadi setiap hari Bu kita ngaji aja udah kagak ngapa-ngapain ini itu ya. Insya Allah ya sebulan 2 kali insya Allah, tapi lagi dicari dulu waktunya, soalnya memang ya masing-masing kan punya kesibukan gitu Bu ya. Apalagi sekarang lagi apa namanya tahun politik ya, apa urusannya ya katanya, agak ada urusannya kita mah gitu. Iya, politik menan katanya, menan bodo amat ya. Enggak, takutnya kan ibu-ibu diajak pakai kudungan biru apa kuning kan gitu kan, ada aja kan ke sono kemari kemana gitu ya. Ya. Pingga ya Bu, ibu-ibu mah istiqomah aja ngaji aja ya, insya Allah. Kita lanjutkan Bu bacaan kita halaman 7 ya, ada tuh halaman 7 ya. Kitabnya Anda masih? Ada yang ke Bintal katanya, kemana tahu gitu ya. Halaman 7 insya Allah masih ada ya. Romannya gempi amat itu kitab, maka gak dibuka-buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayya'takida anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam Arabiyyun Quraisyiyun ya. Ini bagian daripada i'tiqad yang wajib sama kita nih ya. Nah, sebelumnya kan disebutkan bahwasanya diwajibkan juga kita beriktikad bahwasanya segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu akan dimatikan ya, ketika sudah ditentukan umur-umur mereka ya. Kita kalau udah ketahuan umur-umur kita ya, Allah Subhanahu wa taala yang ngapain? Ya mutun, yang mematikan kita semua. Nah ini wa ayya'takida anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam Arabiyyun Quraisyiyun. Kita i'tiqadkan ya, bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari bangsa Arab ya. Sukunya suku Quraisy gitu ya. Sebutkan di sini bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang Arab dan dari golongan suku Quraisy gitu. Nah, cuman Nabi, walaupun Nabi itu dari golongan orang Arab dan dari suku Quraisy, Nabi pernah mengatakan tidak ada keutamaan antara orang Arab dan orang yang bukan Arab ya. Itu dalam Sahih Bukhari ada disebutkan Bu. Jadi Nabi itu pernah mengatakan la fadla, tidak ada keutamaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat sukunya ya, tidak melihat dia dari golongan mana, tidak ya. Karena ada juga nih ya, ada orang-orang yang membanggakan sukunya. Wah, kalau saya mah sukunya suku Arab sama sukunya Nabi. Wah, enggak juga. Kalau dia sukunya Arab tapi kagak semenggah, ya sama aja. Ini Nabi sendiri yang bilang ya, bahwasanya tidak ada keutamaan antara orang Arab dan orang yang bukan Arab itu, walaupun Nabi dari bangsa Arab itu. Jadi nggak ada istilah bahwasanya orang Arab itu lebih mulia dan sebagainya. Oh tidak, inna akramakum indallahi atqakum, takwanya tuh gitu. Di sini disebutkan Nabi itu dari bangsa Arab ya, karena memang ya asal sukunya itu dari suku Quraisy
Ya, bangsa Arab ya. Jadi salah satu suku di Arab itu yang paling disegani adalah suku Quraisy. Ya, Nabi itu dari golongan suku Quraisy. Dan di sini disebutkan bahwasanya nasabnya ya, wa nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi. Ya, kalau dilihat dari sisi nasab orang tuanya Nabi dari ayahnya yaitu Abdullah. Nah, Nabi itu wa huwa Muhammad bin Abdillah. Nabi Muhammad adalah bin Abdullah. Abdullah tuh nama ayah Nabi itu adalah Abdullah. Abdullah itu kalau kata Nabi adalah khairul asma'i Abdullah. Sebaik-baik nama adalah Abdullah tuh. Jadi luar biasa tuh. Dalam riwayat Abdullah itu adalah seorang laki-laki di bangsa Quraisy yang ketika itu perempuan-perempuan yang ada ketika itu kalau ngelihat Abdullah pengen banget jadi bininya. Bayangin, berarti kayak apa itu Abdullah? Berarti kayak apa itu? Ayahnya Rasulullah itu kayak apa? Cakepnya, gantengnya, akhlaknya. Perempuan-perempuan di situ dulu kalau ngelihat Abdullah pengen banget jadi bininya. Bayangin. Karena apa? Di diri Abdullah itu sudah ada cahayanya Nabi Muhammad. Makanya udah kelihatan tuh. Perempuan-perempuan Arab itu kalau ngelihat Abdullah, ya Allah, pengen buat gue jadi bininya, kan begitu. Kalau di Cinere siapa ya begitu kira-kira? Hah? Kagak ada kali dah. Agak. Orang Cinere dilihatnya geseng semua orang. Agak resep gue sama orang Cinere, kan begitu. Nah itu Abdullah ketika itu, karena apa? Emang cahaya Nabi Muhammad udah ada pada diri ayahnya yaitu Abdullah dan terpelihara itu. Makanya perempuan-perempuan Quraisy ketika itu, ya Allah, kalau ngelihat Abdullah itu pengen dipersunting, pengen diperistri ya, karena saking ada daya tariknya yang luar biasa. Jadi bukan hanya dari segi perawakannya, akan tapi dari akhlaknya juga tuh. Jadi Muhammad bin Abdullah, bayangin namanya Muhammad, orang yang terpuji. Anak siapa? Abdullah, hamba Allah. Ya, hamba Allah. Bahkan kata Nabi tadi saya bilang khairul asma'i Abdullah. Sebaik-baik nama itu adalah Abdullah. Makanya ibu kalau punya anak laki harusnya namain anaknya siapa? Abdullah, itu paling bagus. Kan gitu ya. Jadi sebaik-baik nama itu adalah dengan menggunakan asma Allah. Abdullah. Kira-kira anak sekarang ada nggak? Kalau punya anak, anaknya dikasih nama Abdullah, ada nggak? Bel. Nah, kagak bakal ya, nggak gaul kan gitu. Anaknya dipanggil, ntar dipanggil bedul lagi kan gitu. Abdullah dipanggil bedul. Jadi Abdullah itu sebetulnya sebaik-baiknya nama tuh, karena pakai asma Allah. Boleh yang lain kayak misalkan Abdullah ya, Nabi itu menyebutkan Abdullah hanya contoh saja, tapi ketika menyebutkan asma Allah itu bagus. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razak, Abdul Wahab, Abdul Majid, itu cakep-cakep banget itu nama sebetulnya. Cuman kita nggak pengen pakai nama itu. Iya, kita pengennya pakai namanya Parel. Iya. Kan gitu. Nama-nama yang keren kan gitu. Ya. Nggak bagus katanya, padahal bagus banget ya. Itu Muhammad bin Abdullah bin Abdil Muthalib ya, kakeknya tuh Abdul Muthalib. Kan ada shalawatan itu ya, Abdullah nama ayahnya kan gitu ya. Anak kecil mah hafal banget itu, kita kagak ya. Nah, itu dinyanyiin itu. Maksudnya apa? Ngenalin sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kita tahu apanya, nasabnya tuh. Ya, Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan ya, di Adnan tuh ketemu di situ ya. Nah ini dari mana? Ini dari arah ayahnya. Wa nasabuhu sallallahu alaihi wasallam
min jihati abihi, ya kalau dilihat dari nasab diurut ke ayahnya tuh ke atas, itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib terus ke atas. Cakep memang ya. Ya, diapain tuh? Dicatat betul-betul terperinci bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara nasab tercatat dengan rapi. Makanya tradisi orang Arab itu memang begitu. Orang-orang Arab itu akan senantiasa menghafal nasab keturunan mereka. Kalau kita ada nggak yang hafal terus sampai ke atas? Nggak hafal ya, paling berapa doang itu udah hilang, gelap dah udah, nggak ketemu kan gitu. Ya mungkin ada juga orang-orang tua kita yang hafal gitu ya, ke atas ke atas. Jadi bukan ketika menyebutkan nasab itu bukan untuk dibangga-banggain, bukan ya, nyebutin nasab itu siapa tahu nanti di atas ketemu tuh, katanya saudara kan gitu, masih per mili ya, kalau kata orang kita mah per mili ya, masih bangsa lu tong katanya tuh, ketemu di atas tuh ya. Ini dalam tradisinya orang Arab memang begitu tuh disebutkan ya, karena banyak mereka menghafal daripada nasab-nasab mereka. Itu dari arah mana ini? Ini dari arah abi ya, dari bapaknya tuh. Nah terus kalau dari ayah, arah ibunya apa tuh? Ya. Dan juga disebutkan nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi fahuwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummuhu Aminah. Ya, ibunya adalah Amin binti Wahab bin Abdi Manaf ya, bin Zuhrah bin Kilab. Ya, bin Zuhrah bin Kilab. Nah, ketemu juga tuh, ketemunya di mana? Di Kilab ketemu tuh ternyata. Tadi ada ketemu di nasab ayah itu Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah ini di arah ibu ketemu tuh dari Zuhrah bin Kilab. Nah ketemu di Kilab tuh, bercabang di situ. Ternyata Kilab ada Qusay, ada Zuhrah. Dari Qusay maka lahirlah Abdi Manaf, Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah, lalu ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau dari ibu ya, ketika disebutkan Kilab ke Zuhrah, Zuhrah ke Abdi Manaf, Abdullah bin Wahab, lalu ketemu kepada Siti Aminah, yaitu ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu di situ ya. Nah, itu ketemu di mana? Di Kilab itu ketemu. Dan juga bahwasanya di sini disebutkan wa annahu abyadu musyarrabun bihumratin wa annahu khatamul anbiya'i wal mursalin, gitu ya. Bahwasanya disebutkan di sini wa ayya'rifa annahu abyadu fil launi. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam abyad. Abyad itu apa? Putih. Fil launi. Kulitnya apa? Putih, bersih, gitu ya. Ya kalau kita kan masing-masing emang beda ya. Ya kulit kita ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang kekuning-kuningan gitu. Ya, ada yang sawo mateng, ada yang sawo busuk, gitu. Macam itu. Karena memang pada penciptaannya manusia itu diciptakan dari tanah dan dari tanah yang berbeda-beda. Ada 7 tanah tuh ya. Dalam riwayat ada 7 tanah, ada tanah yang hitam, yang kuning, yang coklat, yang hitam. Ya, makanya kita kebagian yang mana tuh? Ya, ada yang putih ya, mungkin itu dia kebagian daripada tanah yang putih-putih. Kalau yang hitam ya mungkin tanah yang rada hitaman. Ada yang coklat-coklat kan gitu. Itu segi warnanya. Masih bagus itu mah ya, timbang warnanya doang, bukan dalamnya. Ada juga yang ngambek mulu. Itu tanahnya tanah sengketa dia. Ya, diambil dari tanah sengketa kali itu. Ngambek mulu. Gitu, sama orang rawannya cemberut mulu. Nah, itu mungkin dia diciptakan dari tanah sengketa tuh. Wa annahu khatamul anbiya'i wal mursalin. Nah, bahwasanya sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i wal mursalin, fala nabiyya ba'dah. Jadi adalah nabi itu penghabisan segala nabi dan Rasul, nggak ada lagi dah. Fala nabiyya ba'dah. Jadi udah nggak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau ada, udah pasti dia tiba ngaku-ngaku doang. Ya, ngaku-ngaku sebagai nabi dan rasul. Karena udah disebutkan bahwasanya wa annahu
khatamul anbiya'i wal mursalin, bahwasanya sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghabisan segala nabi dan rasul. Jadi wajib kita tidak percaya kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Kan waktu itu belum lama ada yang ngaku nabi namanya Tugimin. Itu ya, pernah dengar nggak? Itu kan ada tuh. Ada nabi namanya Tugimin. Dari segi nama kita juga kurang juga ya. Khawatir kita bingung nanti kalau sholawatan tuh bingung. Kalau kita kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Tugimin bagaimana? Agak pas banget, kagak enak kan gitu. Makanya ngada-ngada aja. Tapi memang di setiap zaman pasti ada tuh. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, yaitu ya, banyak yang mengaku sebagai nabi. Tuh, sepeninggalnya nabi, loh banyak juga tuh. Salah satunya adalah Musailamah al-Kadzab, ya, seseorang yang mengaku sebagai nabi. Makanya digelari dengan apa? Al-Kadzab, tukang bohong. Itu udah pasti tuh ya. Dia mengaku-ngaku doang jadi nabi, katanya dapat wahyu dan lain sebagainya. Ya, wajib tidak percaya tuh. Jadi kalau sekarang ada orang mengaku sebagai nabi dan rasul, lalu ada pengikutnya, ya sama gilanya. Ya, nabinya gila, pengikutnya juga. Ya, padahal udah disebutkan wa annahu khatamul anbiya'i wal mursalin. Itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghabisan segala nabi dan rasul. Wa annahu wulida bi Makkah, dan sesungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ya, wulida di mana? Di Makkah gitu ya. Wa annahu wulida bi Makkah, bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah, min Makkatis Syarifah, ya, atau min Makkatil Mukarramah. Jadi nabi itu dilahirkan di kota Mekah tuh. Ini ada yang menarik, Bu, di dalam kelahirannya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Ini saya ambilin dari kitab Nihayatuz Zen karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sini ada disebutkan bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam lam yulad minal farji. Nah, ini nanti perlu diketahui ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama ketika itu dikandung oleh seorang ibu. Ya, sama kita ya. Kan ibu-ibu kan sama nih semua, diapain? Dikandung, nggak keluar dari batu kan ibu ya? Kan dikandung sama ibu kita, lalu ketika usia kandungannya udah cukup, maka ya keluarlah kita dari rahim ibu kita, gitu ya. Adapun kita di dalam perut ibu kita macam-macam, beda-beda. Padahal kalau bicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh berbeda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam perut ibunya, yaitu Siti Aminah, bahwasanya yang namanya Aminah ketika mengandung Rasulullah itu tidak ngerasain yang namanya seperti hamilnya orang biasa. Itu jadi jangan disamain. Aminah itu waktu ngandung Rasulullah SAW nggak ngerasa kalau dirinya lagi hamil. Kalau ibu-ibu kalau lagi hamil berasa nggak? Berasa apa? Ya ada ya, berat, pusing, kan gitu, mabok, bahkan ada yang mabok. Kalau hamil tuh mabok, ngidam. Ibu-ibu ngidam nggak? Ngidam ya, ya. Sugesti itu ya. Kalau kata dokter katanya orang ngidam itu sugesti. Sesungguhnya ketika ada orang yang hamil tidak ada yang namanya istilah ngidam kalau kata dokter, tapi cuma apa? Sugesti. Karena apa? Keinginan yang terlalu mendalam, kepengenan yang terlalu mendalam, sehingga apa? Ya kebawa terus, sehingga kalau misalkan kagak diturutin katanya nanti apa? Ya, anaknya ngeces mulu. Wah. Selamat datang kepada Pak Dewan, silakan Pak Dewan. Jadi kalau orang kita hamil itu udah pasti apa? Ngerasa berat, gitu ya. Ya orang kalau hamil kan begitu, miring salah, celentang salah, udahan tengkurep mah ya. Gitu. Orang hamil tengkurep bagaimana kira-kira?
Ya makanya dalam hal ini jangan disamain, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika ada di dalam kandungan ibunya itu usia kandungannya adalah 9 bulan 10 hari, tetapi jangan disamain kayak ya kandungannya yang dialami oleh orang-orang biasa tuh ya. Siti Aminah itu ketika ngandung Rasulullah dari bulan pertama sampai bulan ke-9 yang datang kepada Aminah itu adalah para nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Adam, terakhir Nabi Isa tuh. Di bulan ke-9 datanglah Nabi Isa kepada Aminah. Wahai Aminah, ketahuilah bahwasanya yang engkau kandung itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nanti kalau dia lahir, kasih nama dia dengan nama Muhammad. Para nabi tuh datang, malaikat datang, ngapain? Ngasih tahu kalau yang dikandungnya itu adalah bukan orang biasa. Ini luar biasa gitu ya. Dan juga Aminah ketika ngandung nggak ngerasa berat, nggak mabok, nggak puyeng gitu ya, nggak ngidam dan lain sebagainya. Beda sama orang kita ya. Kalau kita ibu-ibu kalau ngidam kagak diturutin, wah bahaya kan gitu. Tapi syariat mengajarkan kalau kita hamil lalu dia ngidam, ya boleh nggak diturutin? Boleh. Yang penting jangan nabrak syariat itu. Jadi kalau dia ngidamnya hal-hal yang wajar, tidak bertentangan dengan syariat, turutin boleh. Tapi kalau sudah melewati batas syariat nggak boleh, gitu ya Bu. Misalkan nanti punya anak ibu, ya punya mantu, lalu ngidam, tapi ngidamnya yang aneh-aneh. Ya, yang aneh-aneh artinya apa? Yang tidak sejalan dengan syariat, jangan diturutin, nggak boleh. Kalau ngidamnya yang biasa-biasa saja turutin boleh, silakan gitu ya. Kalau dia ngidam minta mangga muda, turutin. Kalau mangga mudanya boleh beli. Tapi kalau saya pengen mangga muda, tapi yang boleh ngambil di rumah tetangga, yuk maling itu mah jangan kan gitu. Atau pernah nih ada orang ngidam datang ke rumah saya, ini bener-bener Bu, ada suami istri ngidam ya datang ke rumah saya, dia ngadu ternyata ribut sama bininya karena istrinya lagi hamil lalu ngidam, minta kepada suaminya untuk diturutin tapi suaminya nggak nurutin sehingga terjadi cekcok lah, marah. Datang ceritanya ke rumah ini untuk mediasi, jangan sampai terjadi pertengkaran yang berlarut-larut. Emang ada apa? Saya tanya, ini istri saya lagi hamil. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehamilannya dipelihara. Tapi dia ngidam Pak Ustadz. Ya udah ngidam turutin. Ngidamnya emang apa? Ya ini bini saya ngidamnya pengen banget nginjek pala saya katanya. Saya bilang, wah ini mah, saya kata ini mah bini lu bukan ngidam, dendam sama lu kan gitu. Nah iya kan gitu. Ini mah mungkin saking keselnya sama lakinya pengen nginjek palanya, jadi apa? Ya dia bilang itu ngidam. Ini kan dosa kita sama anak begitu ya Ibu. Orang tua dosanya sama anak, jangankan ketika anak itu udah lahir, sebelum lahir aja sebetulnya kita udah punya dosa sama anak. Salah satu bukti dosa kita kepada anak itu belum lahir adalah apa? Kita suka memfitnah anak kita yang belum tahu apa-apa gitu ya. Ada orang ngidam minta mangga, apa katanya? Ini bawaan orok. Lah kan dia belum bisa minta apa-apa, ngapa dibawa-bawa itu dia? Kan fitnah berarti. Nah, itu berarti dosa orang tua dimulai. Makanya kalau ada pertanyaan, adakah orang tua yang durhaka sama anak? Ada. Jadi bukan anak doang durhaka sama orang tua. Ada orang tua durhaka sama anak. Lah anak kagak salah apa-apa difitnah. Kan gitu. Ini bawaan orok bang, harus diturutin. Lah anaknya juga belum bisa ngomong, belum apa itu ya. Lah keluar juga belum. Udah difitnah minta yang kagak. Itu memang bininya celamitan. Kan gitu. Nah ini kalau Aminah bagaimana mengandung Rasul ya, enteng aja kayak orang kagak hamil gitu, nggak ngerasain berat gitu ya, nggak ngerasain pusing, sakit dan lain sebagainya kayak orang nggak hamil bagaimana dah gitu. Nah makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, nah ini ada yang istimewa, bahwasanya disebutkan annahu Shallallahu Alaihi Wasallam lam yulad minal farji. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu tidak diberanakin sama Aminah lewat kemaluan, yang enggak Bu. Ya. Pada umumnya ibu-ibu kalau ngelahirin lewat mana?
lewat fadil, lewat kemaluan. Tapi kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam lam yulad minal farji. Nabi itu dilahirkan bukan lewat kemaluan. Tapi apa? Bal min mahallin futiha fauqal farji wa tahta surrati wa ta'amma fi sa'atih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan ama Aminah dari mana? Futiha, dibuka tuh, fauqal farji, di atas kemaluannya Aminah, dan juga watah tasurroti, di bawah pusernya dibikinin apa? Lubang sama malaikat. Keluarlah dari situ. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW keluar, setelah itu apa? Wata'amma, ketutup lagi tuh lubang tuh. Fi sa'ati, dengan seketika. Tuh. Ini ingin membuktikan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang mulia, yang tidak keluar dari lubang kemaluan. Beda, lahirnya juga beda. Dan Nabi, ya kalau sama, di mana kemuliaannya Nabi? Gitu. Jadi ada perbedaan. Jadi jangan menyangka bahwasanya ketika Aminah itu lahir dengan keadaan yang sama seperti kita, gitu. Oh berarti sama dong kayak saya juga dibelek itu. Lah itu mah sesar. Lain lagi, ini mah kagak, atas kuasa Allah terbuka, lalu ketika Nabi Muhammad keluar, ketutup lagi, nggak pakai dijahit, ya, gitu. Beda, kalau sesar mau beda, kalau sesar mah kan mengkondisi-kondisi tertentu ya, iya, ya, Bu, ini kayaknya palanya udah nggak bisa turun ke bawah, di atas aja kan gitu ya, kadang udah usia kandungan 9 bulan, itu palanya nggak turun-turun, makanya kalau kata orang Jawa, kalau dia bikin acara 7 bulanan namanya tingkep, ya, tingkepan berarti apa? Kepalanya di bawah. Ntar 8 bulan kepalanya di atas, 9 bulan kepalanya ke bawah lagi, udah siap untuk lahir. Kalau 9 bulan kepalanya belum ke bawah juga, ya kita repot dah maranin pomas ya, suruh puter. Nah, ini kalau dokter udah Bu cari tanggal aja, lah orang mau ngelahirin suruh nyari tanggal. Kayak orang mau sedekah ya gitu, tadi buka. Nah kalau Nabi Muhammad enggak begitu. Kalau kita manusia biasa ya memang ada proses namanya operasi sesar. Hati-hati tuh Bu, kalau yang anaknya keluar lewat proses operasi sesar, khawatir tuh anak udah gede joget mulu. Sesar kan joget mulu tuh dia. Tuh. Jadi beda ya, gitu. Nabi kita Muhammad SAW itu beda. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan nabi yang lain? Sama tuh, ternyata disebutkan itu nabi-nabi yang lain pun seperti itu. Wa kullu minal anbiya'i ghairu nabiyyina mauluduna min fawqil farji wa tahtas surati. Jadi seluruh nabi dan rasul itu, ya, selain daripada nabi kita Muhammad, itu dilahirkan di mana? Fauqal farji wa tahtas surati, di atas kemaluan dan di bawah pusernya. Dari situ dikeluarin. Habis itu ketutup lagi. Nah, kalau Nabi kita Muhammad bagaimana? Ya sama begitu. Jadi ada perbedaan, walaupun di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu lahir dari rahim ibunya yaitu Aminah, tapi ketika proses persalinannya itu berbeda dengan manusia biasa. Ya, Nabi itu wa annahu wulida bi Makkah wa bu'itsa fiha, dan juga diangkat menjadi nabi dan rasul di mana? Di Mekah juga tuh. Ya, kalau di Maulid Ad-Dibai itu kan disebut mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam, kan gitu ya. Nabi lahir di Mekah. Ada kelahiran Nabi yang luar biasa kalau disebut sebagai tahun gajah. Tahun gajah adalah tahun di mana dilahirkannya Rasulullah itu berbarengan, ya. Di tahun itu juga ada penyerangan kota Mekah oleh Abrahah, ya, dengan pasukannya yaitu pasukan gajah. Ya, makanya disebutnya tahunnya tahun gajah. Nah, itu diabadikan dalam surah Al-Fil. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tahun gajah itu. Karena ketika itu belum ada tahun Hijriyah, tahun Hijriyah belum ada. Tahun Hijriyah itu ada
ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah. Jadi Nabi ketika lahir belum ada tuh tahun Hijriah. Tahun Masehi udah ada. Ya, tahun Masehi udah ada, tapi tahun Hijriah belum ada. Ya, jadi Nabi wa annahu ulida bi Makkah wa bu'itsa fiha wa hajara ilal Madinatil Munawwarati ba'dal Isra'i. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah Al-Munawwarah setelah Isra dan Mi'raj. Jadi Nabi Isra dulu tuh. Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah di Mekah, di kota Mekah. Ya, di sini disebutkan bahwasanya ketika umur Nabi itu walamma balagha sallallahu alaihi wasallam minal umri ihda wa khamsina sanatan wa nisfan, yaitu umur 51 tahun setengah. Nabi itu diapain? Diisrokan bijasadihi wa ruhihi. Ya, jadi Nabi umur 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, jadi wulida bi Makkah wa bu'itsa fiha. Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul itu umur 40. Umur 51 tahun setengah Nabi baru diisra dan dimi'rajkan. Jadi Nabi ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, waktu itu belum ada perintah sholat secara khusus. Belum ada tuh, ya. Di tahun itu belum ada, di tahun-tahun sebelum itu belum ada. Jadi Nabi baru ada ketika ada peristiwa Isra Mi'raj umur 51 tahun. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu, ya, terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dihibur tuh. Kenapa? Nabi ketika itu bersedih. Ya, makanya sunnah nih ya, buat ibu-ibu kalau lagi sedih, sunnahnya diapain? Dihibur. Kalau ada orang sedih, hibur. Ya, jangan takut-takutin. Ada orang lagi sedih mau ditakut-takutin. Gitu. Kalau ada orang sedih, hibur. Nabi kan manusia biasa, sedih juga Nabi. Nabi ketika itu ditinggal oleh istrinya. Siapa? Khadijah. Ditinggal dulu oleh pamannya Abu Thalib. 5 bulan setelah itu Rasulullah ditinggal oleh istrinya Khadijah. Makanya Nabi sedih. Makanya disebutnya Amul Huzni. Ya, adalah tahun kesedihan. Kesedihan Nabi luar biasa. Sehingga apa? Perlu adanya Nabi itu dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara apa? Di Isra dan di Mi'raj. Dimi'rajkan tuh. Makanya Bu, ibu-ibu kalau sedih diapain? Hibur. Cara menghiburnya bagaimana? Ajak jalan-jalan. Tuh. Ajak jalan-jalan. Ya kan? Rasulullah ketika itu sedih, diajak jalan-jalan sama Allah. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu kemana? Ke 7 lapis langit sampai ke Sidratil Muntaha. Diapain tuh? Di Isra dan di Mi'rajkan. Makanya kalau ada orang yang sedih, ajak jalan-jalan. Makanya kalau jalan-jalan itu jangan pas lagi seneng, lagi sedih, hibur. Ya. Lagi sedih, hibur, ajak, gitu. Kan ada Pak Dewan nih. Wah, ntar Pak Dewan ngajak kita jalan-jalan, ziarah, gitu. Lah iya. Dihibur. Ya, sunnah tuh hukumnya. Jadi kalau ada saudara kita yang lagi berduka, yang lagi sedih, sunnah hukumnya kita menghibur. Tuh, disunahkan. Itu Rasulullah SAW adalah hijrah setelah Isra dan Mi'raj. Nah, ini dalam peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW juga ada peristiwa yang luar biasa ya. Nabi kita itu hijrah, ketika dia hijrah itu enggak segampang hijrahnya pergi begitu aja, enggak. Dari Mekah ke Madinah itu Rasulullah SAW dalam riwayat disebutkan Rasulullah ketika hijrah itu harus nunggu dulu. Karena apa? Ya, karena Nabi rumahnya dijaga sama orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Dijaganya dengan penjagaan yang ketat. Makanya ada strategi dari Nabi ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah, Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk tidur di tempat tidurnya Nabi. Siapa dia? Siapa dia? Ayo, Ali bin Abi Thalib tuh. Suruh tidur di tempat tidurnya Nabi. Bayangin, Rasulullah ketika itu mau dibunuh.
Nabi memerintahkan sahabatnya, siapa yang berani? Akhirnya Sayyidina Ali berani gantiin tempat tidur Nabi. Berarti resikonya apa? Mati dibunuh. Kalau kita ada nggak yang berani begitu? Kalau gantiin pegitur mau nggak? Gue pegitur kagak jadi nih, lu yang gantiin gue dah, mau nggak kita? Mau. Coba kalau ketika itu, nih, gue mau pergi, ntar gue mau dibunuh, gitu. Lu gantiin tempat tidur gue gak? Mau nggak begitu? Wah, agak dah. Resikonya sangat besar. Tapi apa? Sayyidina Ali adalah orang yang sangat luar biasa berani, anak muda yang pemberani, berani tuh gantiin Nabi, ya, berani gantiin Nabi untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah akan hijrah ke Madinah, tidurlah Ali di waktu malam. Nabi keluar dari rumahnya, pas dilihat diintip, loh bener, orang kafir Quraisy udah ngepung rumah Nabi. Ya tapi Nabi nggak kebingungan, ya karena Nabi punya mukjizat. Makanya dalam riwayat Nabi itu ketika akan keluar dari rumahnya, ketika mau hijrah, Sayyidina Ali udah tidur di tempat tidur Nabi. Nabi keluar dengan membawa segenggam pasir. Pasir tuh digenggam sama Nabi. Buka pintu, diaur tuh pasir di luar. Dalam riwayat Nabi baca surah Yasin ayat 1 sampai 9. Maka ini sunnah juga Bu ya, boleh dibaca nih. Kita kalau pengen apa? Dapat keselamatan, ya pengen dapat perlindungan dari Allah, boleh diamalin surah Yasin ayat 1 sampai 9. Dan ada penekanan di ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan. Itu Allah jadikan di hadapan mereka, di hadapan orang-orang kafir ada apa? Tembok, kayak ada tembok tuh. Nggak ngeliat apa-apa dia. Di belakang juga saddan. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sehingga apa? Orang-orang kafir Quraisy ketika itu nggak ngelihat Nabi kalau Nabi itu keluar dari rumahnya. Diaurin debu begitu doang, pasir. Itu ngapa mereka? Ngantuk, matanya pada tidur semuanya. Sehingga mereka nggak bisa ngelihat apa yang dilakukan Nabi ketika itu adalah keluar dari rumahnya untuk bisa sampai kepada Gua Thur. Nah ini dalam riwayat Nabi ketika hijrah nggak langsung berangkat ke Madinah, tapi apa? Diam dulu di Gua Thur sebagai strategi. Kalau Nabi langsung jalan ke Madinah udah pasti dikejar sama orang-orang kafir. Makanya Nabi sembunyi dulu di dalam Gua Thur selama 3 hari tuh. Boleh nih ayat ini diamali, tapi jangan disalahgunain. Gitu. Ini ayat ini dipakai buat salah gunain. Ya, gua baca ayat ini, gua mau keluar malam biar bini gua kagak tahu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan. Wah, gitu. Mau pergi mancing biar nggak ketahuan bini, diaurin. Bininya diaurin pasir, Bu. Dia baca wa ja'alna min baini aydihim saddan. Wah, bahaya itu mah. Jangan disalahgunakan. Boleh dibaca ayat ini dalam rangka apa? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasin kan hatinya Al-Qur'an ya. Ya. Boleh dibaca tuh. Jadi orang kalau sering-sering baca Yasin bagaimana? Boleh, bukan bid'ah, Bu. Kan ada yang bilang, "Wah, orang kalau ngaji Kak bacanya Yasin mulu, bid'ah itu." Wah, enggak. Karena Yasin itu termasuk dalam yang disebutkan sama Nabi adalah hatinya Al-Qur'an. Jadi kalau kita sering-sering baca udah pasti ada fadilahnya tuh baca Yasin. Hijrah tuh Nabi keluar dari rumah, kagak kelihatan Nabi itu. Sampai ke Gua Thur ditemani oleh Abu Bakar. Sebelum masuk Gua Thur, Abu Bakar ngecek dulu. Nah inilah hebatnya sahabat Nabi, ngelindungin Nabi tuh. Masuk ke Gua Thur, nah Nabi nggak dikasih masuk dulu. Tapi Abu Bakar meriksa dulu Gua Thur, diperiksa. Khawatir nanti ada binatang yang bisa menyakiti Rasulullah SAW. Setiap lubang yang ada di Gua Thur itu ditutup sama Abu Bakar, ditutup agar supaya nggak keluar tuh binatangnya, jangan sampai menyakiti Rasulullah SAW. Karena perjalanan itu lelah kan, Nabi lelah tuh. Masuk ke Gua Thur, Nabi langsung tidur di pangkuannya Abu Bakar. Saking capeknya tuh tidur. Nah, ketika Nabi lagi tidur di pangkuannya Abu Bakar tuh ngelihat, ya ada satu lubang yang belum ketutup, dan Abu Bakar khawatir kalau itu nanti ada binatang yang keluar menyakiti Rasulullah. Itu lubang ditutup pakai kakinya Abu Bakar, ditutup tuh. Saking sayangnya sama Nabi, takut khawatir terjadi sesuatu sama Nabi, itu lubang ditutup sama kaki Nabi.
Ketika ditutup sama kakinya Abu Bakar, bener aja, ternyata di dalamnya masih ada kalajengking. Itu Abu Bakar kakinya diantup sama kalajengking, kan sakit ya. Itu Abu Bakar nahan rasa sakit sampai keluar air mata, Bu. Itu air matanya Abu Bakar netes lah ya, karena Nabi lagi tiduran di pangkuannya Nabi, netes. Dan Abu Bakar ngeringis gitu, kesakitan. Nah, Rasulullah nanya, "Engkau kenapa Abu Bakar?" Enggak ngapa-ngapa Rasul, saya enggak ngapa-ngapa. Ya, itu saking apanya? Saking cintanya sama Nabi itu. Enggak dirasain sakitnya ketika emang betul-betul cintanya sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melebihi daripada segalanya. Tapi Nabi tahu, oh ternyata Abu Bakar kakinya diantup sama kalajengking. Akhirnya apa? Rasulullah obatin tuh pakai ludah Nabi ya. Ya, diusap begitu lah sembuh. Ya, Nabi itu ludah Nabi, ludah Nabi. Kalau ludah kita bengok, Bu, kemungkinan ngelocoh itu ya. Itu Nabi. Makanya Nabi itu mukjizatnya luar biasa. Jangan samain Nabi itu sama kita tuh. Nah, Nabi makannya dari mana itu 3 hari 3 malam di Gua Thur? Nah, ternyata anaknya Abu Bakar tiap hari ngirim makanan. Tapi untuk menutup jejaknya, ada sahabat Nabi yang bertugas untuk ngembala kambing. Jadi kalau sore ada anaknya Abu Bakar itu ngirim makanan, nah ini ada sahabat yang lain nuntun kambing ke arah Gua Thur. Jadi nggak ada jejak orang, yang ada jejak kambing. Tuh hebatnya luar biasa. Baru di hari ketiga Rasulullah ngelanjutin perjalanan tuh. Strateginya begitu, nggak langsung berangkat. Makanya Nabi nggak ketahuan, nggak kekejar ketika itu. Dan Nabi pun ketika ke Madinah nggak langsung ke Madinah, nyampe dulu di Kuba namanya. Nabi bikin masjid tuh di Kuba. Ya, makanya masjid yang pertama dibangun sama Nabi adalah Masjid Kuba tuh. Makanya kita kalau lagi pada pergi haji, umroh, disunahkan sholat sunnah di Masjid Kuba. Biasa tuh diampirin gitu ke situ ya. Diajak mampir ke Masjid Kuba untuk ngapain? Ya, kita sholat sunnah ya, sekedar untuk mengambil keberkahan daripada masjid yang dibangun oleh Rasulullah. Hijatu wa hajara ilal madinatil munawwarati ba'dal Isra'i. Jadi Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah sesudahnya Isra dan Mi'raj. Artinya apa? Sesudah dapat perintah sholat, setelah itu baru Rasulullah diperintahkan hijrah ke Madinah. Wa mata biha, dan Rasulullah SAW meninggal dunia di mana? Di Madinah. Makanya berkah itu ya. Mekah berkah, Madinah pun berkah. Kenapa Mekah itu berkah? Karena disitulah Rasulullah dilahirkan. Madinah kenapa berkah? Karena disitulah Rasulullah dimakamkan. Jadi nggak ada yang iri tuh. Mekah sama Madinah. Makanya disebutnya sebagai Haramain Asy-Syarifain. Ya, kemuliaan, dua-duanya mulia tuh. Mekah dan Madinah. Ya, 2 kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah Rasulullah dilahirkan, di Madinah Rasulullah dimakamkan. Wa mata biha wa dufina biha fi baiti Aisyah. Rasulullah ketika meninggal dunia dimakamkan, wa dufina, ya, dimakamkan, dikuburkan fi baiti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu Rasulullah yang sekarang kita lihat kuburannya ya. Kalau kita pada ziarah itu ngelihat kuburan Nabi, kan kita biasanya ngelihat kuburan Nabi itu dari mana? Ketika habis dari Raudhah. Ya, dari Raudhah tuh, dari Raudhah, kalau pintu keluar Raudhah, nah itu sebelah kiri kita. Nah, Nabi tuh di situ ada kuburannya. Nah, bersama-sama dengan Abu Bakar, bersama-sama dengan Umar di situ ya. Kita suka ngapain? Istilah, memang sunnah tuh istilah. Kita melambaikan tangan kepada Nabi karena kita yakin Rasulullah ngeliatin kita ketika itu. Makanya banyak orang yang ketika keluar dari Raudhah lalu melihat kepada makamnya Rasulullah nangis, sedih gitu. Ya Allah, itu Rasulullah itu ngeliatin kita. Cuman kita nggak ngeliat ya. Tapi Rasul itu ketika kita ngucap salam, Nabi itu jawab salam kita. Tuh. Nah, disitulah Rasulullah dimakamkan, di mana ketika di situ kamarnya hujrah, disebutnya hujrah, kamarnya Aisyah, rumahnya Aisyah. Tempat Rasulullah tinggal di situ. Nah, jadi kuburin di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kan deket ya antara rumah Nabi sama apa? Mimbar sholatnya Nabi tuh. Makanya disebutnya apa? Raudhah. Ya.
baiti wa bainal mimbari raudhah min riyadil jannah. Jadi antara rumahku dan mimbarku itulah taman daripada taman surga. Makanya kita kalau ke Masjid Nabawi itu ada kesunahan kita ngapain? Ya, salat sunah tuh di raudhah. Doa tuh salah satu tempat yang mustajabah untuk berdoa adalah di raudhah. Kalau dulu ke raudhah berebut, ya, kalau sekarang ngantri karena udah pakai apa namanya tasreh, tuh ngantri siapa. Jadi kalau nggak terdaftar nggak bisa masuk tuh. Tapi kalau sekarang ada aplikasinya tuh di handphone, kita bisa daftar aplikasi, bisa masuk ke raudhah berulang-ulang boleh. Tuh ada kenikmatan di situ. Kita ngeliatin, ya Allah, itu Rasulullah dimakamin di situ. Ya, cuman kadang-kadang kita diomelin, ya nggak boleh deket-deket, haji haram gitu. Kita pengen berlama-lama sebetulnya di situ ya. Itulah diwadufina biha fi baiti Aisyah. Jadi Rasulullah SAW dimakamkan, dikuburkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Wa anna syari'atahu nasakhat jami'asy syara'i'il sabiqah. Dan sesungguhnya syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu menghapuskan seluruh syariat-syariat yang terdahulu alaiha wa tabqa mustamirratan ila yaumil qiyamati. Jadi syariat-syariat Nabi terdahulu sekarang udah terhimpun sama syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada Nabi Muhammad, udah dengan sendirinya Quran itu menjadi pedoman kita satu-satunya. Kitab suci yang lain tetap wajib kita percayain, tapi bicara ajarannya udah Al-Quran, gitu ya. Taurat, Zabur, Injil, percaya nggak? Wajib percaya, Bu. Ibu kalau nggak percaya sama Taurat, sama Zabur, sama Injil, kufur kita. Karena itu termasuk rukun iman. Rukun iman itu percaya kepada kitab-kitabnya, yang termasuk kitab Samawi, yaitu kitab-kitab yang berupa wahyu Allah. Jadi kalau misalkan ketika sekarang ada orang yang mengatakan ini Injil, ini ajaran Injil masih kita pakai, udah pasti itu adalah ajaran yang salah. Karena apa? Zabur, Taurat, Injil itu semuanya udah termaktub di dalam Al-Quran. Ketika kita baca Quran dan mempelajari isi kandungan Al-Quran, itu semuanya udah terkandung isi ajaran nabi-nabi terdahulu. Wa nasakhat jami'asy syara'i sabiqati 'alaiha. Udah dihapus sudah. Al-Quran sekarang wa tabqa mustamirratan, dan Al-Quran itu akan senantiasa terus ada ila yaumil qiyamati, sampai datangnya hari kiamat. Pedoman kita tuh Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang turun secara berangsur-angsur, Bu. Ya, kurang lebih hampir 23 tahun ya Rasulullah itu nerima Al-Quran. Wa yajibu alal mukallafi aidon. Nah, wajib juga nih kepada orang-orang yang sudah akil balik. Selain daripada meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan, nah ini wajib juga bagi kita orang-orang yang mukallaf ayya'rifa syara'i ad-din. Ya, kalau tadi disebutkan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku kepada kita. Nah, kita bagaimana kewajibannya? Kewajibannya adalah ayya'rifa syara'i ad-din, untuk mengetahui syariat-syariat agama. Wajib, kalau nggak tahu dosa kita. Jadi berkenaan dengan syariat, wajib hukumnya kita tahu. Wahia furu'uhu, dan itu ada cabang-cabangnya. Wa ahammuha, dan yang paling utama bicara tentang syariat yang diajarkan kepada kita, diantaranya adalah at-toharatu, bersuci tuh. Bagaimana wudu, bagaimana mandi, bagaimana istinja. Itu wajib hukumnya, masing-masing tahu. Kalau kagak tahu dosa kita. Karena tadi penyebutannya wajibu alal mukallafi. Wajib hukumnya atas tiap-tiap mukallaf ayya'rifa syara'i ad-din. Ia mengetahui akan syariat-syariat agama yang pada umumnya disebutkan secara terperinci nanti. Dan ini ada yang penting sekali.
bicara tentang syariat kita, yang utama adalah at-thaharah. Thaharah tuh bersuci. Bicara bersuci. Orang kalau bersucinya nggak benar, ya udah pasti sholatnya nggak bisa. Nah, makanya diawali dengan thaharah. Was-sholatu, dan juga bicara tentang sholat. Was-zakatu, dan juga bicara tentang zakat. Was-shaumu wal hajju, dan begitu juga dengan puasa dan haji. Ini berkenaan dengan rukun Islam. Ya, makanya perkara rukun Islam ini bukan hanya untuk dihafal, akan tetapi bagaimana menjalankan apa yang ada di dalam rukun wajib hukumnya. Setiap mukallaf itu akil balig. Jadi bukan hanya akil tapi balig, bukan hanya balig tapi akil yang namanya mukallaf. Ada orang yang akil tapi enggak balik. Ada yang balik belum enggak akil dia. Makanya bicara mukallaf itu lengkap syaratnya akil dan balik. Orang kalau udah akil balik, udah pasti dia punya kewajiban untuk bicara menjalankan syariat. Wa natlubu minallahi ta'ala al-i'anata ala dzikril ahami minha wal barakata fihi. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan akan menyebutkan keutamaan-keutamaan di antara daripada syariat-syariat itu, wal barakata fihi, dan meminta pertolongan kepada Allah akan dikasihnya kita keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari syariat yang kita jalani. Jadi bicara tentang syariat yang wajib yang mesti kita jalankan, bukan hanya ketika kita memenuhi kewajiban syariat itu, akan tetapi kita minta sama Allah pertolongan agar kita bisa menjalani syariat itu. Karena kita kalau nggak ada pertolongan Allah nggak bakal mungkin bisa ini. Kalau Allah nggak gerakin kita nggak bisa. Biar kita usahakan kayak apa juga. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita, salah satunya adalah bicara tentang taufik dan hidayah. Kalau nggak dapat taufik hidayah nggak mungkin. Sekarang kalau ditanya mana duluan antara taufik sama hidayah? Kalau menyebutnya taufik dan hidayah, tapi bicara datangnya apa dulu? Hidayah dulu, baru taufik. Karena taufik itu adalah kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mengerjakan kebaikan itu. Kalau hidayah petunjuknya, petunjuk kebaikannya. Kalau taufiknya adalah kekuatan kita untuk membuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada orang yang ditunjuki jalan kebaikan, akan tetapi enggak Allah kasih taufik tuh. Enggak dikasih kekuatan untuk mengerjakan kebaikan, ya enggak bisa. Ya. Ada orang tahu ya, salat wajib itu senantiasa ada pada diri seorang muslim. Tahu enggak dia? Tahu. Tapi ada nggak orang yang kagak sholat? Ada. Ya berarti emang Allah nggak kasih nikmat taufik. Taufik itu apa? Kekuatan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Makanya kita beruntung, alhamdulillah. Ibu-ibu yang hari ini hadir berarti lengkap nikmatnya. Apa? Nikmat daripada taufik dan hidayah. Petunjuk kebaikannya ada. Kekuatan untuk bisa menjalankan kebaikan itu ada nggak? Ada. Buktinya apa? Ibu-ibu sampai di sini duduk, dengerin, ngantuk. Ya, emang tugasnya dengerin doang? Kan dengerin doang. Udah dengerin aja udah. Ya, makan dapat, ya minum dapat. Bebas gue mau tidur kayak mau kagak, yang penting gue datang. Ya iya enggak apa-apa. Alhamdulillah datangnya juga udah luar biasa. Ya mudah-mudahan bukan datang doang, pulang-pulang ada yang dibawa gitu ya, ada yang dibawa. Apa? Ilmu, berkat lagi. Kalau berkat mah kalau emang nggak ada tanyain. Ini bagian daripada apa? Kenikmatan luar biasa. Berarti ketika kita bicara tentang syariat, udah pasti kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan agar supaya kita bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kalau nggak ada pertolongan Allah, nggak bakal bisa ini kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Makanya kita selalu minta ya sama Allah dikasih umur yang panjang, dikasih badan sehat, kan gitu, agar supaya apa? Buat bekal ibadah kita kepada Allah. Ya kalau nggak sehat kan susah buat ibadah. Ya sekarang aja udah susah ya, udah susah nih. Itu ibu-ibu duduk sama bangun, ntar bangun dah. Lihat nih bangun ya katanya. Gitu. Kalau kata sesepuh kita kan begitu. Lihat orang katanya kalau dia sehat apa kagak, lihat bangunnya katanya. Dari duduk lihat bangunnya katanya. Tapi sekarang mah nggak tua bu.
Yang muda juga begitu, sama yang muda juga mau dirinya susah bener. Gitu. Yang dirasain apa? Pinggang sama dengkul. Emang nggak bisa dibohongin itu ya. Tapi mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitabut Thaharah. Nah, itu baru dah kita dianterin. Jadi diceritain dulu tuh kemarin tentang kewajiban-kewajiban kita diceritain. Sampai yang terakhir adalah kewajiban kita taat kepada Nabi dan Rasul, dan juga bicara tentang syariat-syariat yang dibawanya. Dan yang paling utama, syariat-syariat yang dibawa adalah berkenaan dengan apa yang disebutkan tadi, thaharah, salat, puasa, zakat. Maka nanti akan ketemu kita, yang pertama kita bahas insyaallah kita di pertemuan selanjutnya, Kitabut Thaharah. Ini satu bab yang menjelaskan tentang thaharah, yaitu tentang bersuci. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.